Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya. Kita akan coba lanjutkan materi hari ini tentang administrasi server. Kita coba bahas yang paling mudah, yaitu membuat FTP server. Ya, FTP server mekanisme standar untuk upload dan download files gitu ya di internet. Protokolnya FTP itu ada dua, ada data connection dan control connection ya. Control connection pada port 21 dan data connection dia di port 20 di sisi server. Kalau di sisi client nanti dia menggunakan random ports ya. Nah, kita langsung saja ke praktek ya. Jadi kita akan coba membuat sebuah FTP server. Sebelumnya saya sudah punya server yang sama, semoga masih bisa diakses ya. Dengan domain yang saya setting kemarin, aksandia.tech kalau nggak salah. Oke, kita coba masuk ke sini dan supaya enak kita coba bikin domain ya. Jadi saya akan remote dulu. Oke, kita login, semoga masuk. Oke. Jadi ini posisinya server ini kalau tidak salah sudah saya setting DNS ya. Jadi DNS server. Jadi kita coba buat lah ya subdomain baru seperti biasa ketika menambahkan services, sama kayak web kemarin. Kita coba buat sebuah subdomain baru. Oke, saya akan coba setting di sini ya. Saya kalau tidak salah buatnya db.aksandia. Oke, kemudian nah di sini kebetulan sudah tersetting cukup banyak ya. www-nya. Oke, saya akan hapus dua. Saya bikin di sini files ya. Sebuah subdomain dan mengarah ke server yang sama, yaitu IP ini sendiri ya. IP 119. Kemudian supaya dapat update saya coba ganti serial. Oke, kemudian saya restart systemctl, restart bin 9. Oke, jadi saya akan testing di localhost apakah dia bisa. Oke, sudah ya. Dan saya coba testing di lokal saya. Jadi ini di lokal ya. Saya coba ping files tadi ya. Gini. Oke, ternyata sudah bisa. Ya, ini subdomain baru dan sudah working ya. Nah, bagaimana untuk kita menginstal DNS server? File server ya. Jadi FTP server itu banyak software ya, sama seperti web. Ada Apache, LikeTTP, Lightspeed, Nginx dan lain-lain. Nah, sama seperti FTP dia punya banyak software. Nah, software yang untuk FTP ini ada seperti Pure FTP, ada VS FTP ya. Jadi kali ini kita akan pakai yang paling mudah saja, yaitu VS FTP atau biasa disebut Very Secure File Transfer Protocol. Oke, jadi apa saja syaratnya atau prerequisite-nya? Yang jelas kita harus punya user di dalam server ini. Ya, di server ini kita punya user. Saya sudah ada user di sini, Fadli ya. Nah, saya akan gunakan user itu. Tapi nanti kalau mau kita tambahkan juga boleh ya. Tapi kita coba instalkan dulu ya. Oke, untuk install itu kita seperti biasa apt install. Nah, tinggal vsftpd. Ini FTP ini termasuk cukup mudah settingnya ya, setup servernya. Jadi kita cukup install, tunggu. Kemudian seperti biasa Ubuntu ketika dia menginstalkan service, dia langsung running up. Ya, jadi tidak perlu di enable atau di start awal lagi gitu ya. Dia sudah otomatis nyala. Kita coba cek systemctl status vsftpd. Nah, secara otomatis dia sudah nyala ya, servisnya sudah hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada sedikit settings yang perlu dilakukan ya. Kita edit file konfigurasi vsftp di etc vsftpd.conf. Sederhana konfigurasinya. Nah,
defaultnya sudah banyak yang bagus ya di situ. Contohnya sini local enable, dia menggunakan local user kita. Nah, di sini yang belum ya, di sini kita buat saja write enable ya. Supaya apa? Supaya kita bisa ngupload ya. Jadi nggak cuman bisa lihat atau nge-download, tapi kita juga bisa ngupload. Karena ngupload sesungguhnya dia akan write ke dalam sebuah disk kan. Jadi kita perbolehkan dia untuk write. Nah, kemudian ada di sini yang cukup perlu ya bagi pengguna Windows sih ya. Nah, jadi di sini ada ASCII. Nah, di sini ya. ASCII upload dan ASCII download. Itu tinggal kita buka komennya. Ketika sudah kita buka, dia nanti akan bisa. Ini dari hasil yang saya testing gitu ya. Kalau ini tidak dihidupkan di Windows tidak bisa ngupload gitu ya. Gitu. Oke, kemudian itu saja sih ya. Kita coba simpan dulu. Kemudian kita coba restart kembali karena kita sudah ngerubah file konfigurasi. Jadi kita restart systemctl restart vsftpd. Oke, sesederhana itu. Kita bisa lihat bahwa seharusnya ini sudah VSFTP-nya sudah bekerja dan dia memang sudah ada servisnya yang terbuka dan otomatis dia akan membuka port. Kita cek seharusnya 21 terbuka. Nah, di sini ya kita lihat sudah ada FTP yang open. Jadi prinsipnya ini sudah serve di port 21, sudah siap untuk menerima request, menerima permintaan. Apa yang kita lakukan berikutnya? Kita tinggal lakukan testing ya. Untuk testing FTP, saya bisa buka terminal baru di sini ya. Oke, saya buka terminal baru. Di sini berarti saya sebagai klien. Nah, kliennya Linux itu atau Windows sebetulnya juga bisa. Kalau pakai command line itu bisa pakai FTP. Saya nggak tahu apa sudah ada. Sudah ada. Oke. Jadi cukup FTP. Tadi nama subdomainnya adalah files.xandia.txt ya. Begitu saja. Kemudian nanti dia akan minta login sebagai apa. Nah, kebetulan username saya tadi Fadli ya. Jadi saya tinggal pakai username dan password Linux saya. Ya, karena tadi local enable. Jadi dia akan mengambil local users yang ada di situ. Saya coba masuk. Nah, di posisi ini saya sudah masuk ya. Di posisi ini saya sudah masuk sebagai user Fadli di sini. Ya, di Xandia Tech saya perkecil ya supaya tidak kecilin ya supaya tidak numpuk. Ini juga saya kecilin supaya kelihatan. Oke. Jadi saya sudah login di sini karena tadi saya menggunakan user Fadli. Jadi ini yang kiri adalah server, yang kanan adalah klien ya. Nah, apa yang bisa saya lakukan di sini ya? Kalau saya cek di sini dir gitu ya. Atau ls harusnya bisa sih. Nah, tidak ada keluaran. Kenapa? Karena memang tidak ada files di sini ya. Jadi dia sudah masuk ke dalam home directory si Fadli. Jadi kalau saya coba buat file di sini ya. Files baru.txt gitu ya. Kemudian saya edit. Ini adalah file baru. Jadi di sini saya punya file dan otomatis di FTP dia juga seharusnya akan bisa membaca itu. Nah, kita lihat di sini sudah ada satu file ya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa download ya. Kalau dengan command line kan kita bisa get ya. Get files baru.txt, dia akan download. Oke. Bagaimana ceknya dia sudah? Oke, kita keluar dulu ya dari FTP. Saya ls di sini akan ada. Nah, ini dia. Ya. Jadi saya sudah berhasil mendownload. Oke, saya coba remove lagi. Sekarang saya coba kebalikan. Saya akan coba upload. Ya, di sini ada contoh sebuah file ya, OpenStack SSH. Atau ini saya upload MP3 boleh deh ya. Saya upload MP3 namanya Bensound Ukulele yang kita pakai di sini ya di YouTube ini. Oke, nah
sama seperti tadi, saya FTP dulu, files, kemudian saya login. Oke. Kemudian apa yang saya lakukan, dia akan ngecek kita berada di direktori mana. Sekarang kita berada di direktori downloads. Jadi di lokal kita di downloads, tapi di remote kita berada di sini. Ya, berada di home Fadli. Jadi isinya sama. Ya, di sini ada files baru, di sini files baru ya. Kalau kita ls. Ya. Nah, saya akan coba upload band sound tadi ya, sebuah MP3. Nah, itu kalau tadi download kita get, kalau kita ngupload kita put. Ya. Put nama filenya. Oh, sorry. Saya lupa namanya tadi. Band sound. Gitu ya. Kalau nggak salah, kita coba. Nah, kita lihat di sini dia sudah melakukan transfer. Ya, oke, itu send data, kemudian dia nge-transfer, transfernya complete ya. Selesai dengan transfernya 13,4557 ya. Dan artinya ketika saya dir sudah ada file yang diupload, yaitu band sound ukulele. Dan kalau saya lihat di sini jadi ada file baru. Oke, ini secara command line ya. Jadi kurang menarik gitu ya. Kita coba pakai graphical, seharusnya juga bisa. Saya coba ini saya keluarkan dulu ya. Oke, saya punya. Oke, kita langsung saja ke location ya. Oke, kita coba connect to server. Sorry. Ini view-nya di mana ya? Enter address-nya ya. Karena ini saya pakai Zorin OS baru coba. Oh, ini ya. Oke, di sini aja connect to server ya. Jadi di sini tadi kita ada server files dot. Nah, jadi begini, kita akan connect FTP ya. Berarti FTP files.aksandia.tech. Ya, gitu. Kita coba tes untuk connect. Nah, dia minta login ya. Kita login sebagai registered users. Tadi saya punya user. Seharusnya ketika dia open nanti ada dua file ya, band sound ukulele dan files baru. Kita coba ya, connect. Ternyata saya berada di root ya. Ini security-nya belum disetting ya. Kalau mau setting security-nya seharusnya kita akan coba charutkan ya. Oke, saya coba keluarkan dulu. etc vsftp ya. Ini kalau tidak saya salah ada opsi untuk charut. Jadi begitu kita login dia langsung pindahkan ke home directory ya. Nah, ini charut local users ya. Jadi si user itu nggak bisa lari kemana-mana ya. Oke, kita coba restart dulu. Saya ketik ulang saja systemctl restart vsftpd. Oke, saya belum pakai sudo. Oke, nah saya coba connect lagi. FTP ini tadi ya. Kemudian FTP. Oh, berarti ada yang salah. Kita coba cek servisnya hidup. Systemctl restart vsftpd. FTP files seharusnya bisa sih. Operation not supported. Apa ya? Kita coba pakai terminal lagi. Kita pakai terminal. Apakah bisa? FTP files
Oke, sepertinya saya memang ada kesalahan. Kita coba cek lagi ya. Oke, seharusnya bisa. Oke, kita coba tutup lagi lah ya. Sepertinya ada yang saya ketinggalan ya. Tapi kita coba kembalikan dulu. Oke. Nah ini ya, ini seharusnya posisinya salah, tapi ini bagian dari security ya. Nah kalau kita punya user, seharusnya dia di home, terus nama usernya. Ini dia filesnya. Jadi kalau saya mau upload dan download, saya coba buka baru window ya. Kemudian saya coba ini saya upload, seharusnya bisa. Oke ya. Jadi posisinya seperti itu. Kalau kita mau upload dan download juga, ini saya coba download. Jadi bisa pakai CLI dan bisa juga pakai Explorer gitu ya. Kayaknya kalau di Windows dia langsung pindah ke home directory. Ya, jadi begitu VSFTP cara kerjanya dan cara settingnya ya. Jadi settingnya cukup di satu file ini ya. Walaupun nanti saya harus cek lagi kenapa dia nggak pindah ya. Seharusnya dia pindah directory. Atau kita coba browsing ya. Oke, kita coba VSFTPD chroot local user. Oke. Kita coba lihat referensinya. Oh, dikasih ini ya. Oh, mungkin ini ya. Kita coba cek. Halo. Halo, readable. Oke, mungkin kita tambahkan. Nah, ini sebelumnya memang saya nggak nyeting seperti ini. Karena kalau di Windows, kliennya dia langsung langsung diarahkan ke home directory. Oke, ini dibuka, kemudian kita tambahin ini. Oke, kemudian kita coba connect lagi. Nah, ini dia ternyata ya. Jadi otomatis ya ketika kita connect ke FTP-nya sebagai user itu kita akan diarahkan langsung ke home directory kita. Jadi ini FTP files gitu ya. Kemudian connect, dia langsung mengarahkan ke home directory kita. Oke. Nah, sekarang kita cobakan untuk membuat user yang baru ya. Ini kan seharusnya tadi oke, ini dibuang saja. Files.
Ini otomatis masuk ya. Logoutnya seharusnya di sini. Dia masih mengingat username dan password yang tadi ya. Oke, tapi ini posisinya sudah benar langsung ke home directory. Jadi saya tidak bisa lari kemana-mana ya. Tidak bisa ke var, ke mana-mana ya. Di sini juga bisa bikin folder baru 1 gitu ya. Folder 1 seharusnya di sini juga akan ada ya. Jadi sudah pas posisinya. Oke, kemudian kita coba iseng buat user ya. User 1 ya, kita samain saja, kita buat user. Nah, kita coba FTP dengan user itu, seharusnya sih bisa gitu ya, karena memang dia ke per user gitu ya, karena dia si FTP nya tadi local user kita setting. Jadi kita coba FTP files gitu ya. Kemudian tadi user 1, kemudian di sini juga user 1 ya. Kalau kita ls dia belum ada isi. Oke, saya pindah ke user 1, saya buat file. Ini file user 1. Seharusnya di sini juga muncul. Nah, ya. Jadi kita bikin user dia juga tetap bisa ya. Nah, ini di terminal. Nah, untuk di Explorernya atau di file manajernya ini kita harus logout dulu. Sepertinya kalau saya masuk dia akan mengingat gitu ya. Ini harus dicari tahu kenapa dia masih mengingat itu, atau saya coba gunakan namanya jangan itu ya, tapi karena dia sama servernya, saya langsung begini saja. Kan dia akan lari di server yang sama ya. Nah, ini. Oke, kemudian saya login sebagai user 1. Nah, itu. Jadi kita sudah di redirect ke home directory kita sendiri. Andaikan saya mengupload sesuatu, misalkan saya mengupload sebuah file, ini apa ya? Nah, contohnya ini ada PDF. Saya akan paste ke sini. Dia ngupload ke server dan di sisi server akan ada file yang terupload. Ya. Kalau saya hapus dari sini, maka di sini juga akan hilang. Oke. Jadi itu dia FTP server ya, sederhana untuk melakukan settingannya, tidak rumit ya, dan kita bisa lakukan untuk klien berbentuk command line atau klien berbentuk program ya, seperti Explorer, atau nanti kalau ada pakai FileZilla juga seharusnya dia bisa ya. Itu untuk video kali ini ya, kita mencoba melakukan setting, instalasi dan setting file server dengan VS FTP. Oke, itu saja untuk video kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.